ke sini. Nah, ke sini. Nah, sini. Gitu. Jadi, kutub yang berlawanan akan tarik-menarik. S dengan U. Tarik-menarik dia. U dengan S. Tarik-menarik. Ini U dengan S. Tarik-menarik juga. Nah, gitu. Begitu ya, Naura ya. Iya, Pak. Nah, jadi nanti di sekitar magnet ada medan magnet. Berarti di sini juga sama. Oh, keluar dari kutub utara, kemudian masuk lagi di kutub selatan. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Mantap. Jadi bisa kita simpulkan medan magnet di sekitar magnet itu memiliki arah dari utara ke selatan. Kalau utaranya di sini, selatan di sini, maka medan magnetnya keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Ada yang ke bawah juga, keluar dari utara, masuk ke kutub selatan. Oke ya, berikutnya ke medan magnet. Oke, berikutnya ke magnet buatan ya. Ternyata bila ada kawat diberi arus listrik, maka di sekitar kawat ada medan magnet. Nah, misalkan ada arus listriknya I. I sama dengan arus listrik. Maka di sekitar kawat pengantar akan ada medan magnet. Arahnya seperti ini. Ya, jadi melingkar. Misalkan di sini ada titik P. Maka di P ada medan magnet. Ya, kita namakan sebagai B. Ada medan magnet B. Misalkan kita namakan sebagai BP. Sama dengan medan magnet. Nah, gitu. Jadi nilainya sama dengan mu nol. Ini berkaitan dengan medium ya. Dikali I per 2 pi A. Nah, A itu adalah jarak dari titik P ke garis. Nah, gitu. Silakan. Sampai sini apakah ada pertanyaan?
UO itu apa, Pak? Ya oke. Itu angkat. Nggak. Ini dibacanya mu nol. Apa dibaca? Mu, Mu nol. mu. Oke. Nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Udah karet di rumput kiri. Ya, Walah, aduh, nggak mati, Bang. jadi WB ini per apa, Pak? namanya kawat satu kawat berarus listrik panjang. Bapak itu WB per apa? Per AM. AM, ampere meter. Oke, Pak. Ya, bisa diraukan satuannya. Contoh, misalkan, ini rumusnya ya. Kemudian ada titik P. Jaraknya Bapak, ditanya, ya itu 4pi dot 10 min 7 WB per ampere meter. AM. Oke. Nah, jadi BP sama dengan, nah ini kita bisa hitung saja pakai rumus di atas ya. Mu nolnya 4pi kali arus listriknya 2 ampere. A-nya adalah 1 ampere. Nah, ini mungkin saya sesuaikan dengan warna saja ya. Nah, itu biar nanti mudah. Jadi kalau yang biru ini berarti 2. Kalau yang merah ini nanti jaraknya misalkan 1 meter. Berarti dikali 1. Gitu. Silakan. Jadinya berapa nih? 2 sama 2pi. 2-nya habis, pi-nya habis. Jadi tinggal nilainya berapa? 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, kuat medan magnet, induksi magnet itu satuannya adalah T. Ada yang tahu nggak arti T? Artinya apa nih T? Waktu second. Waktu. Terkenal nih, Tesla. Time. Tesla. Oh, Tesla. Berarti kamu baru tahu ya arti Tesla ya? Atau bisa juga WB per meter persegi. WB singkatannya apa nih WB? WB artinya adalah Weber. Ya, jadi kalau ini dibacanya Weber. Dah, itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kawat kawatnya itu lebih dari satu? Nah, contoh kalau ini kan horizontal. Sekarang vertikal deh. Contoh lagi. Misalkan kawatnya ke atas. Ya kan? Ada 2. Gitu. Kemudian yang ke atas ini ada I1
Kemudian di sini ada juga ke atas I2. Nah, gitu. Jadi arusnya searah. Jadi dua kawat yang warna hitam ini memiliki arus 1 ampere dan 2 ampere. Kemudian jarak antara kedua kawat, ya, jarak antara kedua kawat misalkan apa nih? Misalkan 4 meter. Nah, tentukan medan magnet di titik P. Misalkan P-nya ada di tengah ya. Nah, di sini ada titik P. Ini berarti jaraknya 2 meter. Nah, yang ke sini juga 2 meter. Maka di titik P ada medan magnet akibat kawat pertama, I1. Jadi kita namakan sebagai B1. Gitu. Jadi di titik P ada medan magnet dari kawat 1. Nah, ini kita namakan sebagai B di P kawat pertama. Nah, rumusnya sama ya. 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian dikali 1 ampere, kemudian dibagi berapa? 2pi. Nah, di sini jaraknya adalah 2. Kenapa jadi 4 ya? Nah, gitu. Hasilnya berapa nih? 2pi kali 2, 4pi, 4pi coret, jadi hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 7. Ya, kita pakai satuannya Tesla saja, boleh. Nah, bagaimana dengan kawat kedua? Nah, ini juga sama. Nah, gitu. Ya, kawat kedua sama, cuma I2-nya 2 kali lipat. Ya, kalau 2 kali lipat mah udah ketahuan. Pasti ini jawabannya kali 2 aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, ini sama ya. Jadi 4pi kali 10 pangkat min 7. Cuma Bapak, kawat kedua ini arusnya 2. Ya, apa tadi? Itu apa yang dikali duain apa tadi? oh ininya medan magnetnya. Itunya. Karena kalau dia nilainya 1, itu arus listriknya 1. Gitu. Maka kalau Hmm. arus listriknya 2, maka ini nilainya 2. Itu 1 2 tuh dapat dari yang gambar di gambar itu kan? Nah, dari soal. Terus Soalnya 1 soalnya. ampere dan 2 ampere. Oke, mantap. Kali jaraknya kan sama. Karena jarak angka depannya ini sama ya. Tuh, sama. Cuma beda ini 1, ini 2. Maka dia 2 kali. Nah, karena medan magnet ini adalah besaran vektor, maka kita jumlahkan B. Berarti B. P yang pertama ditambah B. P yang kedua. Gitu. Nah, medan magnet di titik P akibat arus yang searah kawatnya, maka dia berlawanan arah. Gitu. Ya. Jadi yang B akibat kawat pertama itu memiliki arah, saya kasih tanda silang. Nah, silang ini artinya apa? Masuk bidang gambar. Jadi kalau yang ini masuk bidang Bapak kenapa gambar. masuk, Pak? Ya. Kenapa masuk? Nah, jadi ini kita menggunakan tangan kanan. Tangan kanan. Oke, bentar ya kita cari dulu nih gambarnya nih. Right hand rule. Magnetic field. Cari image-nya. Nah, gini. Ya, kayak gini. Hmm, yang lebih jelas mana ya? Kayaknya ini, nih. Ya.
Oke, saya copy dulu ya. Hmm. Sip. Nah, kita taruh sini deh. Sip. Sip. Nah, ini deh, 4 meter set. Ah, ini. Sip. Jadi dilihat ya, jadi arah medan magnetnya kita bisa lihat. Maka maksudnya apa nih yang merah? Jadi pada kawat pertama medan magnetnya, nah di sisi yang sebelah kiri kawat, yang kiri kawat kan ada daerah sini ya. Nah ini namanya keluar bidang gambar. Dia muter ke kanan, nah ini masuk bidang gambar. Tuh, jadi ini simbolnya masuk, di sini simbolnya keluar. Silakan, ada pertanyaan nggak? Tadi kenapa Pak? Kok di yang bagian situ keluar? Nah, akibat kawat pertama, medan magnetnya ini berarti masuk. Lihat panahnya ya, panahnya itu ke dalam. Jadi mengikuti jari nih, jari tangan, ya, mengikuti jari. Berarti yang I2-nya masuk. Nah, kalau yang I2-nya beda. Kedua keluar Pak Nah, berarti. I2-nya keluar. Tuh, ya. Oh. Kalau yang I2, maka di sisi sini, di sisi P, itu misalnya saya geser nih, P-nya di sini ya. Ini saya ini kan lagi ntar. Nah, ini katakan lagi nih. Ini saya gambar lagi aja. Hitam ya. Hitam, hitam. Nah, P-nya di sini. Gitu. Maka akibat kawat kedua di P itu adalah keluar bidang gambar. Akibat kawat kedua ini arahnya ya. Jadi keluar bidang gambar nih. Nah, gitu. Titik. Tapi kalau di sini dia mah masuk. Nah, ini kawat dua. Pak, tapi nentuin kawat mana yang masuk keluarnya dari mana ya, Pak? Nah, dari sini kita pakai jempol. Kan arus listriknya ke atas. Arah jempolnya ke atas. Berarti untuk Kemudian kedua karena, kedua kawat menggunakan jempol yang sama. iya, betul. Yang keluar yang mana yang masuk yang mana nentuinnya gimana? Oke. Dari Yuk, kawat kedua, maka medan magnetnya di sisi kiri itu keluar. Nih, B akibat kawat dua keluar. Tapi di sisi kanan, B akibat kawat dua masuk. Gitu. Nah, Pak. bagaimana kalau kawat pertama? Kawat pertama ya. Nih, kawat pertama. Wah, ini kayaknya harus saya geser dulu nih. Ini saya delete dulu. Oke. Nah, ini akibat kawat pertama nih. Ya. Akibat kawat pertama, maka di titik P itu masuk. Tapi ini B1. Kalau yang di sini, akibat B1-nya arahnya keluar. Silakan, ada pertanyaan nggak? Bapak itu tadi masuk karena kayak Masuk, kayak muter, ya karena muter. medan magnetnya. Betul. Terus kalau yang B2-nya keluar karena Karena dia arahnya memang keluar nih. Nah, keluar. Ya, jadi medan magnetnya keluar. Coba nih, ada yang gerak-gerak kok di sini. Kamu kalau bisa lihat. Six. Pak harus jempol kanan ya. Iya, arah ke 4 jari. Jari telunjuk, jari tengah, jari itu. Jari manis, jari kelingking, gitu ya. Nih, ntar nih. Kalau di sini sih bisa bergerak dia.
medan magnet. Ya, ini ntar saya buka dulu medan magnet. Ya, kalau di sini nanti ada contohnya itu dia bergerak. Oke, ntar nih sambil nunggu dibuka ya. Nah, ini dia nih. Orsted. Ini magnet. Ini lagi loading. Type. Ini. Oh, ini aplikasi. Nah, tuh. Ini kawatnya tadi ya. Kawatnya. Jadi dia muter nih. Medan magnetnya muter. Nah, di sisi kiri itu kita bisa lihat di sisi kiri kawat itu arahnya adalah keluar bidang gambar. Nah, ini namanya keluar. Nah, kalau di sisi sini dia masuk. Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Nah, gitu ya. Ya, secara sederhana sih kita bisa bikin kalau kondisinya apa? Hmm, arusnya searah, ya berarti B-nya berlawanan arah. Jadi cukup dikurang, gitu ya. Jadi kita hanya fokus yang ada di tengah saja. Ini kita hapus, ya kan? B2-nya kita hapus. Bapak, jadi Nah, kalau misalnya ada dua kayak gitu berarti ditambah aja. justru ini berlawanan arah. Oh, sorry. Berlawanan arah ya. Jadi dikurang saja. Karena satunya masuk, satunya keluar. Tapi kalau Iya, sama-sama masuk itu ditambah. betul. Tapi kalau eh, sama-sama keluar itu ditambah. Tapi kalau Iya, berlawanan itu dikurang. dikurang. Ya, BP satunya berapa? 1 kali 10⁻⁷ dikurang 2 kali 10⁻⁷. Maka hasilnya berapa nih? 1 dikurang 2 min 1 kali 10⁻⁷ Tesla. Gitu. Ya, sekali lagi kalau kamu dapatnya negatif, ya diambil nilainya positif. Karena yang ditanyakan nanti adalah besar. Atau secara sederhana kamu bisa hitung yang besar kurang yang kecil. Gitu. Ya. Jadi besar induksi magnet di kawat di titik P itu 1 kali 10⁻⁷. Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak? Nanti tanda negatif ini menunjukkan arah saja. Ngikutin siapa? Karena yang BP2-nya negatif, maka yang keluar bidang gambar negatif. Gitu. Silakan, ada pertanyaan nggak? Karena apanya negatif, Pak? Arahnya. Nanti jawabannya selalu positif ya. Jadi sebenarnya secara sederhana kamu bisa kurangkan yang besar dikurang yang kecil. Gitu. Cukup yang besar dikurang yang kecil. Ya, jadi arah keluar bidang gambar. Silakan, ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Oke. Setelah kawat lurus, satu lagi kawat melingkar. Ya, tadi kan kawat lurus sudah ya. Yang satu udah, dua. Nah, satu lagi kawat melingkar. Jadi, materinya dibatasi khusus sampai di kawat melingkar saja.
Kawat melingkarnya bagaimana? Kawat melingkarnya ya satu putaran gitu. Nah, ini kawat. Di dalam kawat sini ada arus listrik I, gitu ya. Nah, ini walaupun kadang tidak full satu lingkaran, tapi ini bisa kita anggap satu lingkaran. Maka yang ditanya itu adalah B di pusat. Apa Tidak itu? pernah ditanya di luar, gitu ya. Jadi B di pusat, kalau dia kawat melingkar, maka kita tuliskan sebagai N mu 0 kali I per 2A. Perhatikan bedanya tidak ada pi ya. Baru di sini dikali N. N sama dengan jumlah lilitan. Gitu. A itu apa? A itu adalah jari-jari. Gitu. Silakan ada pertanyaan nggak? Ini kalau nyari yang muter. Iya, yang muter. Kamu nanti ditanya di tengah. Contohnya, Berarti Pak. kayak Nah, berapa nih? contoh Berapa misalkan, titik pusatnya gitu. misalkan pertanyaan teori ya. Sebutkan besaran yang mempengaruhi medan magnet di pusat kawat melingkar. Nah, yang pertama ada mu 0. Mu 0 ini Hmm. berkaitan dengan apa? Medium. Jadi kalau kawat ini dibawa, misalkan masuk ke dalam air, maka medan magnetnya akan berbeda kalau dibawa di lab fisika, di udara. Gitu. Misalkan dicelupkan ke dalam minyak, ya beda lagi. Gitu. Ini berkaitan dengan mu 0. Kemudian dipengaruhi oleh apa lagi? I, arus listrik. Nah, arus listrik. Itu aja sih. Ya. Satu lagi ada A. A ini apa? Jari-jari. Artinya jari-jari itu maksudnya jarak titik ke kawat melingkar. Gitu. Ya kan ada Jumlah pertanyaan nggak? jumlah lilitannya nggak mempengaruhi, Pak. Jumlah lilitan berpengaruh. Betul. Ya, jumlah lilitan berpengaruh. Ini soal teori saja ya. Jadi kamu eh, sesuaikan dengan persamaannya. Ya, gitu. Nah, contohnya bagaimana? Ya sama seperti kawat lurus. Kamu diminta menentukan besar kuat medan magnet di pusat kawat melingkar. Nah, ini rumusnya ya. Jadi contoh kayak gini misalkan tentukan tentukan kuat medan magnet di pusat kawat melingkar. Nah, gitu. Misalkan kawat melingkarnya bentuknya seperti ini. Ini ada arus listrik, kemudian dia seperti ini. Nah, yang ditanya itu di titik sini. Oke, gitu ya. Nah, di kawat ini ada arus listrik mengalir. I. I. Tidak ada arus listrik yang arahnya tabrakan ya. Semua harus satu jalur. Maka yang di dalam sini
ini kita namakan sebagai A. Misalkan A-nya 2 cm. Jangan lupa kalau 2 cm harus dirubah ke dalam meter. Nah, gitu. Ya, berapa nih apanya? Kuat medan magnet di pusat kawat melingkarnya. Berarti rumusnya apa tadi? B sama dengan mu 0 kali I. Kalau N jumlah lilitan, kalau tidak ada keterangan ya berarti jumlah lilitannya 1, 2. Mu-nya tadi 4 pi kali 10 pangkat min 7. Arus listriknya belum ada ya. Misalnya arus listriknya adalah 5 ampere. Ya, bagaimana dengan A-nya? Misalkan A-nya 2 cm. Jangan lupa harus dirubah ke dalam meter. Ya, jadi arus listriknya adalah 5 per 2. Nah, jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Gitu. Ya, 5 sederhana saja. 4, 2 kali 2, 4 habis. 10 pangkat min 7 dengan 10 pangkat min 2 tersisa min 5. Jadi yang tersisa di sini angkanya cuma 5. Kemudian pi kali 10 pangkat min 5. Ya. Satuannya apa nih? Ya, satuannya dalam Tesla. Gitu. Atau bisa juga Weber per meter persegi. Dah, silakan. Bapak itu N-nya apa? Berapa? Nah, betul. Kira-kira Naura yang perlu dikoreksi apa nih? Ada N. Kita lihat ini berapa Udah. lingkaran? Setengah. Setengah. Oke, Oh, terima kasih Naura ya. jadi nggak usah Hampir pakai. aja lewat. Lewat saya. Harusnya dikali 1/2. Nah, berarti masih ada 5/2 ya tadi ya. 5/2 berarti 2,5. Oke, terima kasih Naura. Bapak kok jadi Iya, Pak. seperdua? Jadi apa? Kok jadi seperdua? Iya, karena di sini adalah 1/2 lingkaran. Contoh gini, Berarti kalau satu lingkaran satu, Pak. betul. Satu Oke. lingkaran berarti dia Kali satu. tuh, misal muter. Berarti ini namanya N sama dengan 1. Separuh, misalkan separuhnya gini aja. Nah, ini berarti N sama dengan 1/2. Ada yang kayak gini. Nah, kalau kayak gini berapa nih? 1/4 ya. Nah, gitu. Ya. Jadi sisa dua dua lima. 2,5 karena 5/2. Kan ntar nggak pakai kalkulator ya. Mungkin kalau dia pecahan jadi 5/2. Atau usahakan kamu bisa menyederhanakan persamaannya. Oke, silakan. Jadi nanti materi terkait dengan kemagnetan itu ada 2 saja, yaitu medan magnet akibat kawat melingkar dan satu lagi medan magnet akibat kawat lurus. Termasuk teorinya kayak gini ya, nanti tinggal dipilih aja. Soalnya ngitung apa teori, Pak? Ada yang ngitung kayak gini, ada yang teori kayak gini, gitu. Oke. Sip. Udah ya, itu tentang kemagnetan. Berikutnya kita masuk ke materi apa nih ya? Induksi. Nah, nanti ada induksi nih, ya, ada induksi. Kalau tadi kan dari magnet bisa berubah menjadi dari magnet, dari listrik, ya. Oh, ternyata bila ada arus listrik pada kawat berarus listrik, dia bisa berubah menjadi medan magnet.
Nah, arah sebaliknya ini tidak bisa terjadi kecuali ada perubahan. Nanti kita namakan sebagai perubahan sifat kemagnetan itu nanti ada namanya apa ya? Flux magnet. Nah, gitu. Baru dia bisa menghasilkan listrik. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya pada generator listrik, ya. Pada generator listrik, misalkan contohnya adalah, misalkan ini ada kincir angin gitu ya. Nah, terus ada gini. Wah, ini cuma 3 ya baling-balingnya. Nah, gitu dia muter. Maka di dalam sini ini ada perubahan flux magnet, gitu. Ya, nah itu teori ya. Jadi nanti berkaitan dengan GGL listrik, GGL. Ya, GGL nanti E sama dengan N D I per dt. Nah, ini contohnya nanti ngerjainnya pakai turunan ya, turunan. Contoh misalkan eh, flux magnet persamaan terhadap waktu misalkan berapa ya? Hmm. Pak itu 66L apa Pak? GGL. Jadi gaya gerak listrik ini sama dengan energi potensial listrik. Sama dengan juga potensial listrik, boleh. Tegangan. Nah, itu sama. Ya, gitu. Nah, di sini persamaan flux magnet terhadap waktu misalkan 2T pangkat 3 plus 4T min 5. Nah, gitu. Nah, ini persamaan flux magnetnya. Jadi, tentukan besar GGL pada T sama dengan katakanlah 10 detik. Gitu. Nah, di sini perlu ada N ya. N itu artinya jumlah lilitan. Ya, jumlah lilitan. Oke. Jadi, kita tinggal tambahkan saja pada T sama dengan 10 dan jumlah lilitan. Misalkan ada 50 gitu ya, magnet. Oke, ini ada di sini juga, bentar ya. Berikutnya yang GGL. Kita lihat dulu. Dari kelas. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini lilitannya ada berapa nih Adlan nih? Kawatnya. Ya, 6 Pak. ada 6 betul. Ya, maka dia ada 6. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Ya, clear all. Nah,
Nah, ini caranya gimana? Nah, ini kita bisa gerakan. Nah, sinusoidal. Tuh, gerak sendiri dia. Nah, ini yang dinamakan perubahan flux magnet. Jadi lampunya nyala, kemudian sesaat padam, kemudian nyala lagi. Karena memang nilai perubahan flux magnetnya berbeda-beda di setiap saat. Jadi ini berubahnya secara periodik ya. Gitu. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Jadi itu tadi tentang GGL ya. GGL. Mana tadi? Oke, ada yang mau mengerjakan nih? Silakan, dapatnya berapa? Bapak berarti langsung diturunin aja kan? Berarti 6 tab. Iya, langsung turunan. Berarti kalau ada key kayak gini, bagaimana nih dq per dt? Nah, ini namanya V ya. V. dV per dt. Kalau ini kan pi. Kalau ini Bapak itu yang, oh itu apa tuh? Iya apa sih ini? V. V. Ini V. namanya V. Oh iya itu V. Oke. Kalau yang 3,14 kan P sama I. Pi. Kalau ini V. Oke, mah. Turunannya berapa nih? 2T pangkat 3. 6 T kuadrat plus 4. Oke. Gila 6. anak Madmin. Hah. 4. Ya. Nah, dari sini kita tinggal masukkan saja. Berarti GGL. Oke, rumusnya min nggak apa-apa masukkan. N-nya mana? N-nya ini. Karena tadi ada 50. Kalau yang ini tadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi macam-macam. Tergantung soal. Kalau ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya. N-nya 50. Nah, dV per dt ini berarti dikali 6T kuadrat tambah 4. Nah, dari sini T-nya tadi berapa? 10 Pak. T-nya 10 udah di depan mata padahal. Ya, min 50 6 kali 10 kuadrat tambah 4. Berapa? Berapa nih hasilnya nih? Berapa? Dan dua. Berat. 6 30.000. kali ini 604 ya. Satu. 50 Tiga kali puluh ribu. 604. Agak lama tuh. 604 Iya. 10 kuadrat 100. 100 kali 6 600 tambah 4 604. 5 kali 6 30. Belakangnya ada Tiga 2. puluh ribu 200. Nah, kira-kira gitu. Ya. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Ini full. Wah, ini berarti tegangan tinggi nih. Gitu. Nah, tanda negatif ini menunjukkan perubahan. Jadi sekali lagi kalau kamu dapatnya negatif 302.000, maka jawabannya itu selalu bertanda positif. Ya, itu dia berkaitan dengan GGL induksi. Ya, GGL induksi. Nah, kemudian kita masuk. Ada pertanyaan lagi? Jadi jawabannya 302.000. Iya, Nggak pakai 302.000. min kan? Enggak, semuanya positif. Karena ini nantinya bisa jadi fungsinya periodik ya. Adlan mute. Lanjut, Adlan. Yes. Nanti di buku dilihat ya, di buku itu ada soal yang kayak gini. Nah, ini kamu kerjain aja. Mana ya? Kayaknya di sini ada. Sini ada hambatan gitu kan. Misalkan 10 ohm panjang.
Nah, di sini ada medan magnet gitu ya. Misalkan medan magnetnya masuk seragam. Kemudian di sini ada besi gitu ya. Nah, nah, ini biasa ditarik kanan. V. V-nya misalkan 2 M per S. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada kawat. Maka nanti kawat ini akan berfungsi seperti baterai, gitu ya. Akan berfungsi seperti baterai sehingga bisa mengalirkan arus listrik. Tapi selama dia bergerak, ya. Nah, kalau ini bagaimana GGL-nya? GGL-nya sih langsung saja, ya. Ini namanya B kali L kali V. Misalkan B-nya sama dengan 1 Tesla. L-nya, L itu jarak eh, apa nih? Panjang batangnya. L sama dengan 1 meter. Ya, nah ini tinggal masukin saja. B-nya 1, L-nya 1, V-nya 2. Gitu ya. Kecuali nanti misalkan L-nya tidak 1 meter. L-nya 10 cm. Maka mau nggak mau harus dirubah ke meter ya. Senti berarti dibagi 100 ya. Jadi 0,1 meter. Gitu. Maka di sini L-nya jadi 0,1 meter. Bapak kalau ngasih soal nggak ada CM kan? Meter semua kan? Nah, Oh iya. Ya nggak tahu kalau si pembuat soal kan. ya kan Bapak yang buat soal. Ya. Yang buat soal itu tim. Nah itu terkait dengan kemagnetan. Kemudian yang terakhir nanti ada listrik AC dan apa? Gelombang elektromagnetik. Silakan, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini soalnya ada di buku semua ya, bab 3. Pak lanjut. Bapak sebentar mau catat Oke, siap. yang Ya. bawah ya. Nah, Masya nanti ada gambarnya. Allah. Ini ada di Bu Pena, titipan. Jadi Bu Pena kasih titipan Pak Supri ajarin yang kayak gini. Apaan tuh? Ya. Berikutnya apa nih? Listrik AC. Listrik AC. Bapak ini nih apa tuh? Yang ini tuh soal apa namanya? Ini soal GGL, namanya induksi Faraday. Mulai dari perubahan ini nih, listrik jadi medan magnet. Nah, perubahan flux magnet menjadi listrik. Trek. Oke. Ah, Ini ini juga kan listrik AC. Ini berarti yang AC mana? induksi. Belum, ini Ini baru listrik. mau listrik AC. Ya, jadi kalau yang ini aja Ini Hah? listrik apa, Pak? Ini tentang Induksi. kemagnetan, Oh. bab yang 1. tadi listrik apa, Pak? Kemagnetan, ini hukum Faraday. Tadi katanya Oh, GGL. Kemagnetan. Magnet kan Jadi ini listrik. adalah sejarah munculnya listrik, namanya GGL. hmm. Ya, Berarti berawal GGL. dari magnet semua, Pak. Betul, makanya kalau kita nggak punya magnet, nggak ada listrik. Mohon maaf ya. Oh, Bapak, alah. berarti nanti di soal Bapak berarti kayak nanyanya berapa GGL? Iya, GGL. Kalau ada GGL-nya kan? Iya, Kalau ada silakan. GGL-nya. GGL-nya bukan yang kita cari, Pak. Iya, yang dicari kan? Apa sih? Sama GL. GGL itu simbolnya yang E ya.
Yang E. Mana E? Oh, itu E. Mana? Nih, Itu GGR. now ya Allah. Oh, lu Nih, nanya. Kan E. itu rumus GGL tuh, B.L.V. Iya. Ah, betul. Oh, iya. Oke, sir, let's go. Listrik AC. Nah, apa itu Lihat. listrik AC? Air conditioner. Air conditioner. Ya. Nah, listrik AC ini tidak lain adalah listrik yang kita gunakan saat ini. Ya. Jadi kalau kamu pakai listrik mau pakai charger, ya itu biasanya ada colokan ya. Ada colokan. Nah, misalnya gini, terus ada buletan, ada lubangnya 2. Nah, kok Naura bisa buka di sini? Oh, ini kayaknya zoomnya ya. Zoomnya, Ya, Pak. zoomnya ya. Nah, gitu. Terus Nomor kabelnya sini, macam-macam, Pak. ya kan? Nah, di sini buat ngecas. Nah, ini keyboardnya, ya. Nah, listriknya ini memiliki persamaan V sama dengan P maksimum sin omega T. Ya, ini adalah nilai maksimum. Nilai maksimum. Ya, kalau kita 220 volt. Nah, 220 volt berarti dia nilai maksimumnya adalah 220 volt. Uyun. W ini adalah kecepatan sudut. Ya, kecepatan Pak, itu sudut. lagi ngecas apa sih, Pak? Ini laptop nih. Oh, Iya nih apa nih? Ya, lagi ngecas nih. Gitu. Nah, di sini nanti misalkan ditanya, misalnya ada persamaan nih, V, misalkan contoh sumber listrik AC misalkan ya. V sama dengan misalkan 220 sin. Hmm. eh, Misalkan sin 100 pi T. Gitu ya. Nah, misalnya gini, tentukan tegangan listrik, tegangan listrik saat T sama dengan berapa ya? 2, Pak. Nah, gimana caranya nih? dua, Nah, Pak. ini Dua, Pak. ya masukin aja ya. Umay. Umay. V sama dengan 220 Jaya, Pak. Jaya, jaya. sin 100 Arifo ya. T-nya masukin nih. 1/300 ya. Nah, jadi berapa nih? 100 300 coret jadi 1/3 pi. Berapa nih sin 1/3 pi? Akar 3/2. Wes, mantap. Ya, jadi hasilnya 110 akar 3. Gitu. Ya. Wow.
Jadi kalau secara grafik kita gambar tegangan AC itu ya kira-kira modelnya seperti ini. Nah, di sini ada maksimalnya 220, minimalnya berarti min 220. Ke 220, Pak. Iya, kan maksimalnya 220 nih. Karena nilai maksimal Oh, dari iya. sin itu kan 100 pi T. Nilai maksimalnya berapa? 1. Nilai minimalnya berapa? Min 1. Gitu. 110 per akar tiganya itu apa, Pak? Berarti? Ya kan ini 220 dikali 2. Nah, itu berarti 110 akar 3 posisinya ada di sini mungkin. Hmm. Nah, jadi ini T-nya berapa? 1/300. Ini satuannya dalam second. Nah, yang ini tingginya adalah 110 akar 3. Ya kebetulan lagi di atas. Gitu. Kalau dapatnya negatif gimana? Ya lagi di bawah. Gitu. Silakan, ada pertanyaan nggak? Nah, dari sini baru kita masuk ke rangkaian RLC. Ya, rangkaian RLC. Nah, ini simbolnya untuk sumber listrik AC. Nah, di sini ada R, di sini ada L, di sini ada kapasitor. Nah, gitu. Ya. Misalkan di sini R-nya 40 ohm. Kalau induktor nanti nilainya itu eh, misalkan 300 milihen. Gitu ya. Kemudian di sini ada kapasitornya C. Nah, C. C-nya misalkan nilainya wah, berapa nih? 300 bagi 100. Ini ada misalkan Pi-nya 12 sin 100 T 10. Ya, jadi 40 250 ya, kira-kira gitu. Nah, di sini yang ditanya biasanya adalah yang pertama nilai hambatan. Pertama ya, tentukan impedansi. Yang kedua, sifat rangkaian. Tiga, arus maksimum. 4, tegangan di L atau di R, L, dan C gitu ya. Di R, L, C. Terus yang terakhir apa ya? Udah sih cukup. Oh. Gitu ya. Jadi soal-soal ini nanti ada banyak ya. Impedansi. Yang pertama, bagaimana mencari impedansi? Impedansi itu sebenarnya hambatan total ya, tapi hambatan yang diakibatkan karena adanya arus AC gitu ya. Kalau ini kita kasih arus DC, maka tidak ada arus listrik karena arus DC tidak bisa melewati kapasitor. Gitu. Ya. Yang pertama kita mau cari impedansi.
Impedansi ini sebenarnya hambatan total ya. Hambatan total. Nanti variabelnya adalah Z sama dengan akar R kuadrat. Bisa Bener, Pak. tambah XL dikurang XC XC kuadrat. kuadrat. XL sama aja seperti hambatan di induktor. Tapi nanti kita namakan sebagai reaktansi induktif. Ya, reaktansi induktif. Nah, kalau yang XC berarti reaktansi kapasitif. Kapasitif. Gitu. Bapak rumus impedansi itu. Zat. Iya, tuh rumusnya. Ya, Bapak itu yang XL apa reaktasi? reaktansi Reaktansi induktif. induktif. Iya, misalkan Naura pakai Reak. setrika listrik. Nah, setrika listrik itu berbasis induktor. Jadi di dalam pemanasnya itu ada induktor, kawat dililit-lilit. Gitu. Jadi kalau setrika dikasih tegangan DC, maka dia tidak akan menghasilkan panas. Gitu ya. Karena dia hambatannya kecil nanti. Langsung putus. Pak banyak nih soal begini. Ini semua ditanya impedansi, ditanya sifat rangkaian. Ini mungkin bisa 10 nomor nih. Eh, Ya, nanyanya 10 nomor. ngitung atau nanya itunya tuh? Ada yang teori, ada yang Teori. menghitung. Oke. Ngitungnya ntar kayak gini nih. Kalau Pertama. teori gimana, Pak? Oke, sebentar ya. Hmm. Kalau teori, ntar lo. Kok hilang? Hilang ya? Ntar lo. Hilang, Pak. Sayang gua Feeling Pak. Diem now lu. Mana ya? Apaan sih? Uyun. Umay. Oke. Nah, ini dia. Oh, ini gede nih nutupin. Teori ya, misalkan gini. eh oh ini kita harus ngitung dulu nih kayaknya. Nanti soal teorinya belakangan. Ini kenapa ada ini? Nggak bisa dihilangin. Nah, ini kita lihat. Oke, langkah pertama ini sebenarnya ntar soal teorinya ya belakangan ya. Ini ada L dulu. Kita cari yang impedansi dulu ya. Jadi nanti XL sama dengan omega dikali L. Nah, omeganya itu dari sini. Nah, nanti ada persamaan yang ada di depan T itu namanya omega. Satuannya nanti radian per second. Jadi ini ada 100 dikali L-nya berapa? Nah, ini 300 milihenry. Harus dirubah nih. Dibagi 1000. Jadi 300 per 1000. Sama dengan 0,3. Kenapa H. dibagi 1000? Jadi harus satuan
internasional H supaya nanti satuannya pas. Ya. Jadi ini hasilnya berapa nih? Jadi hasilnya 30 ohm. Gitu. Kemudian yang kedua ada XC. Kalau XL tadi omega dikali L, kalau XC seper omega kali C. Seper 100. Nah, di sini 250 mikrofarad C-nya. Maka harus dijadikan 250 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi kita masukin 250 kali 10 pangkat min 6. Nah, bagaimana 10 pangkat min 6-nya naik ke atas ya. Jadi 10 pangkat 6 per 100 kali 250. Atau langsung aja 100 dikali 250 ya, berarti 25. Di sini nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti tambahin nolnya 3. Nah, ini bisa dicoret nanti. Kalau di bawah nolnya 3, maka di atas berkurang 3. Jadi 3. Gitu. Jadi hasilnya adalah 1000 dibagi 25. Sama dengan berapa nih? 40. Oke, silakan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Itu mikrofaradnya emang 10 min 6, Pak. Iya, 10 pangkat min 6. Farad. Silakan. Eh, ya. Apa tadi yang 10 min 6? 10 min 6 itu untuk mengubah dari farad menjadi mikrofarad. Farad. Oke. Mikrofarad itu apa, Pak? Mikrofarad. Nah, ini adalah Mikrofarad. kapasitor ya, kapasitor. Woi, siapa itu? Itu rumus, Pak. Oh, rumus. Ya, ini dia. Nah, kapasitor 250 mikrofarad. Maka dikali 10 pangkat min 6 supaya jadi farad. Kira-kira gitu. Pak Naura nih ngerusuh aja, Pak. Ya, kira-kira gitu. Iya, ngelag banget. Oh iya, Naura nih. Lu Naura, Pak, kick aja. Nah, loh. Kick aja, Pak, kick. Nah, loh. Sip. Kira-kira gitu ya. Ah, Tuh Raska sama Rizky juga kick aja, Pak. Diem-diem doang nih. Mana dia? Iya, Ki, nggak aktif nih dia. yang aktif aja, Pak. Saya lagi Iya, nyatat nih, Pak. Astaga. itu Raska, Pak. Oh, Ini jadi saya koreksi dulu ya angkanya. siapa? Supaya nanti menghitungnya mudah. Biasanya ini angka-angkanya ini sesuai dengan triple Pitagoras. Baik, Pak. Sometimes I wish. Ih, Saya orang ganti ya, L-nya 100 Gina ya, Nau? mili. Eh, ini berarti 100, ini 0,1, ini berarti 0,1, jadi ini 10 ya. Wow. Kok jadi 10? Iya, diganti supaya nanti menghitungnya lebih mudah. Soalnya diganti ya, karena nanti angkanya Pak. itu triple Pitagoras. Ya, tikuna bau. Silakan, ada Ya. Mana, pertanyaan? Pak, yang diganti 10? Apa yang Apanya, diganti Pak? tadi, Pak? L-nya, L-nya saya ganti 100. Tadi 300 kan? Iya. Nah, dari sini kita akan menghitung nilai Z. Z sama dengan akar R-nya itu 40 ya. Kan aku. XL-nya 10.
dikurang 42. Nah, ini kan triple Pitagoras nih. 40 tambah 10 dikurang 40 min 30. 43. Jadi hasilnya adalah 50 ohm. Gitu. Nah, bagaimana dengan sifat rangkaian? Kita lihat sifat rangkaian di sini kita bisa lihat XL-nya 10, XC-nya 40. Maka kita bisa tentukan XC lebih besar dari XL. Maka rangkaian bersifat kapasitif. Nah, gitu. Rangkaian bersifat kapasitif. Jadi kalau rangkaian bersifat kapasitif, nanti ada teori juga. Nah, bagaimana hubungan tegangan dan arusnya? Maka di sini kapasitif artinya apa? Arus mendahului tegangan listrik. Nah, jadi grafiknya, misalkan ini arus listriknya I. Nah, tegangan listriknya ini. Bagaimana? Cukup dilihat di sumbu Y. Mana yang lebih tinggi, I atau V? Nah, pada sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y, I lebih besar dari V. Oke. Ini artinya mendahului. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Bapak, kalau berarti kalau misalnya XC-nya lebih kecil dari XL-nya, berarti itu apa? Berarti rangkaian bersifat induktif. Nah, ini berarti tambahan ya. XC lebih kecil dari XL. Jadi ngikutin yang besar. Rangkaian bersifat induktif. Nah, ini soal-soal teori ya. Kalau induktif bagaimana? Kalau tadi arus mendahului tegangan, kalau di sini tegangan mendahului arus. Loh, gimana grafiknya? Itu kan. Nah, berarti kita patokan di sumbu Y ya, tegangan mendahului arus. Jadi kalau misalkan ini adalah I-nya, maka V-nya duluan. Nah, ini kelihatan ya di sini ya. Tegangannya lebih tinggi, ada muncul duluan saat T sama dengan 0 dibandingkan arus. Gitu. Atau gini, supaya gambarnya sama ya grafiknya, saya pakai warna yang sama aja. Supaya nanti kelihatan bedanya. Nah, Bapak, arus ya, tuh Oh iya iya iya. ya, yang misalnya XC I. XC tuh apa? Arus. XC adalah reaktansi kapasitif. Maksudnya XC tuh Perhatiin Ki. apa? Oke, XC itu adalah hambatan yang ada di kapasitor. Oh, Nah, gitu ya. Nih, Hmm. ntar lo saya tulis. Hambatan yang ada di kapasitor ya. Ini dia, XC.
Jadi hambatan yang ada di kapasitor. Hmm, hambatan di kapasitor. Nah, kalau XL hambatan di induktor. Tapi namanya nanti reaktansi kita namakan. Apa Pak? Reaktansi. Iya, Itu reaktansi. XL. XL, reaktansi induktif. XL. Iya. Nah, gitu. Pun ketemu Mbak. Nah, berikutnya arus maksimum. Ya, kalau arus maksimum sih tinggal I sama dengan V dibagi Z. Nah, Z-nya itu kan 50, tegangannya 12. Oke, kita tuliskan dulu ya. Berikutnya, ya. Tadi V sama dengan 12 sin 100 pi T. Kemudian kita dapat Z-nya adalah 50 ohm. Berarti I sama dengan ya V per Z. Jadi kalau I maksimum, maka V-nya juga maksimum. V maksimumnya 12 bagi 50. 12 bagi 50 berapa ya? 6. Bagi 2, 6 per 25 ya? 2,4. 0,24. Nah, gitu. Silakan, apakah ada pertanyaan? Nah, ini namanya arus maksimum. Kemudian berikutnya itu ada apa? Ini dia. Tegangan di RLC. Nah, tegangan di RLC. Nah, ini mudah aja. Tegangan di RLC ya. Jadi tadi rangkaiannya eh, di sini ada R 50 ohm, kemudian ada L, tapi kita pakainya XL ya, sama dengan 10 ohm. Bukan 50 nih. R-nya itu 40 ya. Kemudian ada XC 40 ohm. Nah, ini tegangan AC-nya V sama dengan 12 sin 100 pi T. Kita dapatkan arus listriknya 0,24 ampere. Maka tegangan di R ya berarti cukup VR saja. I dikali R. Jadi 0,24 kali 40. Gitu, ya. Jadi total berapa nih? 619,6. Loh, bagaimana di XL? Di XL ya tegangannya VL. Sama dengan I dikali XL. I-nya 0,24 kali 10. Gitu. Jadi hasilnya 2,4 volt. Bagaimana di XC? Ya berarti VC sama dengan I dikali XC. Sama dengan 0,24 kali XC-nya adalah 40. Jadi hasilnya sama, 9,6 volt.
Gitu. Silakan sampai sini apakah ada pertanyaan? Adlan gimana Adlan? Paham. Paham ya? Ki, ada pertanyaan nggak Ki? Aman, Pak. Lanjut. Oke. Nah, kemudian dari sini nanti pertanyaan terakhirnya terkait dengan rangkaian RLC itu adalah tadi apa ya? Oh, tegangan udah ya. Oh, satu lagi resonansi. Ya, resonansi. Ini terjadi tadi kan sudah ya, XL lebih dari XC. Sifat rangkaian apa Ki? Ngikutin yang paling besar ya. Karena ini yang terbesar L, maka rangkaian bersifat resistif. Mohon maaf. Ini Rangkaian sifatnya, Pak. bersifat sifatnya. Jadi kalau ada kayak gini berarti rangkaian bersifat karena yang terbesar adalah XL, maka rangkaian bersifat induktif. Nah, kalau yang ini rangkaian bersifat kapasitif. Ada nggak kemungkinan lain, Ki? Kemungkinan lain nilainya adalah sama. Kalau sama bagaimana? Rangkaian bersifat tidak induktif, tidak kapasitif. Berarti dia resistif. Nah, jadi kalau kita laptop menggunakan WiFi, maka ketika laptop kita WiFi-nya terhubung ke akses router yang menghasilkan sinyal WiFi, berarti perangkat kita itu bersifat resistif. Nah, ini dikatakan sebagai resonansi. Jadi XL sama dengan XC. Ya, XL sama dengan XC. Kalau XL itu adalah omega dikali L, maka XC tadi seper omega C. Nah, berikutnya omega kan tidak lain adalah 2pi F. Gitu ya. Maka omeganya kalau kita ganti 2pi kali F kali L sama dengan seper 2pi kali F kali C. F-nya pindah ke kiri, ya kan? Maka menjadi F kuadrat 1 per 2pi kali 2pi jadi kuadrat. Maka di sini L C. Gitu ya. Jadi kalau F-nya diakarin, maka nah seper 2pi. Ini adalah kuadrat LC. Jadi sama dengan 2pi-nya kuadrat diakarin ya. Jadi seper 2pi. Akar seper LC. Atau bisa juga seper 2pi akar LC. Nah, gitu. Jadi Itu ini nyari apa, Pak? dinamakan, kenapa? Itu buat nyari apa? Ini namanya frekuensi resonansi. F sama dengan frekuensi resonansi. Nah, Berarti gitu milih ya. antara mau pakai yang mana? Nah, kalau ditanya nanti frekuensi resonansi, ya. Tapi biasanya cuma sifatnya aja sih.
Jadi XL sama dengan XC berarti rangkaian bersifat resistif. Nah, dampaknya apa kalau rangkaian bersifat resistif? Maka impedansinya minimum. Bapak yang disebut refrekuensi resonansi mana? Nah, ini. Gitu. Jadi kalau kamu dapat sinyal frekuensinya 4 bar, nah itu kenapa kok bisa jadi dapatnya gede? Ya karena impedansinya minimum. Ya, jadi hambatan totalnya minimum. Z sama dengan akar R kuadrat, ya kan? Tambah XL dikurang XC. Jadi kalau XL sama dengan XC, maka XL dikurang XC sama dengan 0. Maka kalau ini 0, artinya apa? Maka nilai Z sama dengan R. Gitu. Jadi ini biasanya teori saja sih. Ya. Oke, itu dia untuk materi listrik AC. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Nanti yang terakhir gelombang elektromagnetik. Paling banyak materi AC ya, Pak? Sama, ini ada 15 soal. Listrik AC juga 15 soal, masing-masing 15. Terus sisanya 55 tuh yang tadi. Apa sih tadi? Iya, betul. 5 yang mana? 15, semuanya 15. Yang kemagnetan juga itu yang selatan utara. Iya, Magnetan juga 15, Pak. Tadi 2 katanya. 15. Pak. Pak tadi 2. Ini gambar, yang gambar 2 ada, gitu. Ya Allah. Gambar 2 ada. Ada. Jadi ini ada 15 nomor. 15. Ini ada 15, ini ada 15. Oh, 45. yang 2 itu maksudnya gambarnya itu yang bulat sama yang Iya, yang bulat. Ntar Hmm. soal yang gambar ini ada gambar. Apanya yang ditanya? Kayak arahnya gitu. Ya paling arah medan magnet. Berarti pokoknya yang tarik menarik aja kan, Pak? Iya, tarik menarik juga ada. Oke, lanjut Pak, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah sifatnya ya. Gelombang. Sifat, terus yang kedua nanti apa namanya? Manfaat gitu. Manfaat. Jadi gelombang elektromagnetik sifatnya ya. Sifatnya dia terdiri dari gelombang transversal. Apa itu transversal? Ada yang tahu transversal? Nah, ini Bisa disebabkan transfer. coba ditransfer. Ada muatan listrik ya, bisa positif, bisa negatif. Dia bergerak bolak-balik. Transversal. Bergerak. Nah, transversal itu gini. Jadi arah getar kan muatan listriknya bergetarnya vertikal ya. Tegak lurus, arah rambat. Nah, gitu. Misalkan arah getarnya vertikal. Ya kan? Berarti arah rambatnya dia ke kanan. Ini arah rambat nih, kanan. Arah getarnya vertikal. Gitu. Apalagi sifat-sifat gelombang. Jadi intinya gelombang transversal itu bergerak bolak-balik. Iya, muatan listriknya bergetar vertikal, arah rambatnya horizontal. Atau Bergetar. sebaliknya,
Bergetar. Arah rambatnya vertikal, getarannya horizontal. Gitu. Yang kedua apa? Ini sifat apa nih kalau kamu pakai kaca, lagi ngaca? Berarti ada sifat apa tuh? Cermin. Nah, cermin. Gitu. Jadi kalau kamu bercermin di sini, ya kan? Kamunya ada di sini. Ternyata dalam sini ada gambar juga kan? Seolah-olah kamu ada di dalam. Gitu. Nah, ini sebenarnya pantulan cahaya. Jadi, Pak, ketika kamu berada di ruangan, ada lampu. Nah, cahaya dari lampu itu dipantulkan oleh tubuh ke cermin. Nah, kemudian di sini. Nah, di sini saya. Jadi kita bisa melihat wajah kamu di sini. Tuh ya. Nah, ini namanya fenomena apa nih? Sifat pantulan. Pemantulan. Ya. Nah, yang kedua pemantulan. Terus apa lagi? Sifat cahaya. Lanjut. Hah? Ibu mau nggak? Mau. Berikutnya apa? Misalkan kita di permukaan bumi ya. Posisi kamu misalkan di sini, Dewe. Kemudian di sini ada matahari. Nah, matahari datang kan cahayanya ya. Ini bisa dipahami nih. Padahal posisi matahari ini nggak di sini. Posisi semu. Kira-kira matahari ada di mana sebenarnya? Atas. Ada di Di bawah. bawah. Loh, kok bisa? Karena cahaya dari matahari ke sana, dia tidak lurus, tapi melengkung sini. Kok bisa belok? Gitu. Karena di sini ada perbedaan kerapatan atmosfer. Gitu. Perbedaan kerapatan di dekat permukaan bumi dia rapat. Nah, ini namanya apa nih? Pembelokan cahaya. Jadi seolah-olah kamu melihat, matahari itu di posisi satu. Padahal sebenarnya matahari ada di posisi dua. Gitu. Makanya kita melihat matahari terbit itu sepertinya lebih awal. Dan matahari terbenam sepertinya lebih lama. Padahal dia udah jauh terbenam. Namanya apa nih? Pembiasan. Ya, sama kayak ngelihat apa? Ngelihat sendok ya. Nah, gitu. Misalnya di sini ada sendok gitu kan. Nah, sendoknya kayak patah. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Apalagi ya? Udah berapa nih? Transversal, pemantulan, pembiasan. Terus merambat di ruang hampa. Kemudian ada polarisasi. Ada yang tahu nih polarisasi? Perubahan arah getar. Oke, kira-kira gitu. Silakan, apakah ada pertanyaan? Berikutnya saya ambil spektrum ya. Ini ada foto kamu nih kecil ya? Naura nih kecil nih. Ya, imut. Bapak, Bener nih. iya. Tadi tuh yang pembiasaan merambat di ruang hampa tuh apanya apa? Itu Itu sifat-sifat gelombang elektromagnetik, bukan pembiasaan, pembiasan. oh. Sifat apa? Pembiasan, refraction, Elektromagnetik. sifat gelombang elektromagnetik. Oh, itu sifatnya.
Oke, Iya. siap. Pemantulan juga kan? Iya. Oke. Ini, ini apa nih? AliExpress kata data. Ntar lo. Nah, ini gambarnya kurang bagus ya. Pas saya ini. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sip. Oke, terakhir baru spektrum ya. Spektrum. Nah, ini dia. Nah, dari sini tadi sifat-sifat ya, sifat-sifat mungkin ada 4 atau 5 nomor. Nah, terakhir ada banyak dari sini. Oke, sip. Oke, yang pertama kamu harus hafal urutannya. Ada berapa nih, Ki? Spektrum gelombang elektromagnetik. Tuh, Ada berapa? 7. 7 apa saja? Radio, Satu, radio. Lagi, microwave, in- microwave. infrared, lampu, Oh, ultraviolet. lampu. Lampu apa? Lampu. Nih, Apa? Naura apa nih? Oh, visible spectrum. Ya, itu namanya apa bahasa Indonesianya? Nggak kelihatan spektrum. Cahaya Oh, Cahaya cahaya. tampak. tampak. Ya, warna-warna ini Mejiku Hibinuyu. Nuyu. Nih, Ji, Ku Ni, hibinuyu. ni, Ni. Nah, birunya mana sini ya? Pak. ni. Nah, gitu. Terus ada apa lagi, Ki? Cahaya tampak, ultraviolet, Ultraviolet, X-ray, X-ray, gamma ray. gamma ray, Nah, itu sinar lampu gamma. nggak, Pak? Itu Lampu ini masuk ke visible. cahaya tampak, visible light. Pak, Pak, Oh. Ya, di yang pertemuan Rabu kemarin kan ada yang ditanyain nih, yang paling kuatnya kan gamma kan. iya, Pas dipilih gamma kok salah, Pak? yang paling kuat. Siapa kentut? Ya, Lu, kita diulangi lu ya kentut. Gamma paling kuat, benar. Mungkin ada urutannya kali. nggak ada, itu milih satu aja. Oh, jadi satu. Salah Bukan. kemarin Nanti Rabu. Nih, coba kita lihat gimana dulu. nih? Bapak coba Kenapa ini kentut? Sumpah orang tuh di, banget. Tolong. apa sih di Doang. Siapa? Diam aja. Diam. Nih, apa sih ya, namanya? di beranda Disusun nih. dari yang paling kuat ke paling nggak kuat. Oke. Yang paling kuat sebelah kanan. Itu kan ke kiri loh paling kuat ke nggak kuat. Nih, Ya, yang ya. paling kuat sinar gamma, gamma ray. Ini dia ya. Energi. Paling Cerdas bawah ini ada Oh, banget. berarti energi. dari gamma rays, X-ray, ultraviolet. Iya, betul sekali. Itu paling Wow. kuat, Pak. Jadi kalau dia ke kanan, maka energinya lebih besar. Hmm, seperti itu. Atau Ah. gini aja, sebelah kiri energinya kecil atau rendah, Seperti Uyun. ini besar. Kalau panjang gelombang, yang kirinya besar. Kalau panjang gelombang panjang ya. Kalau sebelah kanannya pendek. Berarti ini soalnya gimana? Berarti mana paling besar? Pilih Iya, gitu ya. nih, Gamma atau gitu. ya, betul. Ya, oke. Misalkan urutkan cahaya tampak dari frekuensi terendah. Bingung dia. Frekuensi Uyun. terendah. Aduh, Radio waves. Betul. Jadi ini frekuensinya rendah. Wow. Wow. amazing. Diam Yun. Rendah. Oke.
Di sini Bisa frekuensi nggak di-kick? Si Jawa mana Yun? Hah? Gina mana? Sugiono? Iya. Tahu. Mana? Tidur. frekuensi Coba rendah panggil aja. sama frekuensi tinggi. Woi Gina. Gina. Eh, dia waktunya Nih, bangun. Bangunin dulu. Apa Jep. Magiku nomor berapa Hibiniku yang tuh mana? yang cahaya tampak, Pak? Iya, cahaya tampak. 5 menit lagi. Nah itu yang itu Pak. Kan ada yang Kamu kelas berapa? 12.1. Ini kayak putihku mana ya? Di sana. Bapak, apanya Pak yang ditanya? Nih, Kalau misalnya ntar Magiku Hibiniu. Diam. Urutannya, Ki. urutan. Ini. Jawaban saya dong. Bapak kerjain ini yuk. Itu. Tadi udah. Uci Tuh. Uci. Pak, Naura mau bikin website Tadi. katanya. Hah? Naura mau bikin website. Coba. Diam. Bisa nggak? Bisa. Lu diem. Nah, ini dia nih. Oh, ini masih listrik AC ya? Listrik AC. Ini kayaknya Oh, umur segini. Cium dah. Gue takut. Aduh, bau, Cok. Enak tau. Lu mute gak sih? Enggak. Bukan aja. Bapak, kalau misal yang kayak tadi tuh, kayak apa? Cium gini. yang ada yang garis, apa sih, gelombang. Iya Pak, yang ada Ada garis-garis titik-titiknya. gelombang begitu. Nah. Berarti gimana? Yang ini? Ini yang tadi ya, apa sih? Iya, yang gelombang-gelombang. Kapasitif sama induktif. Iya, Kalau I-nya lebih gede berarti kapasitif. I-nya lebih gede itu kapasitif. Iya, Iya. Kalau V-nya lebih gede itu induktif. induktif. Iya. Itu lihat dari mana, Pak? Nih, Gedenya. Kecil. kalau kamu lihat di sumbu Y. Bot, dimanja, Bot. Nih, Gua main gak serius tadi nah. Nah. Buy Betul. one. lihat di sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Yang Pokoknya vertikal atau yang mendatar? yang vertikal. Ini Bel. Vertikal ya. Nih. Nih. Belajar Bel. Pak, itu berarti ngelihat Kalau yang ini sama apa nih? Lagi. Kalau yang ini? Itu sama. Bener. Itu resistif. Sumpah. XL sama dengan XC. Berarti dia resistif. Kemudian yang B. Berarti kayak lebih gede, berarti konduktif. Kapasitif. Kapasitif karena arusnya lebih besar. Nih di sini nih arusnya lebih tinggi. Ya. Kalau yang C, resistif ya. iya tapi ini nggak ada sebenarnya. Kalau resistif kayak gini, searah. Ini nggak ada. Kalau yang D, Kapasitif. V-nya nih yang lebih gede, Itu V ya, induktif. induktif. Kalau E, Induktif. I-nya di atas. Oh, I-nya di atas ya itu. I-nya di atas, induktif. Wait. I-nya di atas, kapasitif. Kan kalau Kan sama kayak yang ini. Oh, janganlah. Kalau Tuh, sama kayak yang ini kan? I-nya di atas. Nih garis sumbu Y. Ini garis sumbu Y. Berarti dari I-nya, Pak. Kapasitif kan Iya, ini berarti kapasitif. Kapasitif, Pak. Oh, kalau V-nya gede itu berarti induktif. Iya, kalau V-nya lebih gede di garis ini berarti dia induktif. Ditulis, Pak. Oke, mantap. Dah. Now catat now. Udah. 10 kertas soalnya. Ayo, nggak bisa nyatet. Bapak. Ya, bentar mau SS yang tadi, Pak. Next. Bapak, Next. tolong. Yang mana? Yang tadi yang kita ituin. Next Induktif, lagi, nah. konduktif.
Ya. Ini Ada yang kan Bisa SS nggak? direkam. Gue SS nah, gue SS. Ini kan ada recordingnya. Aduh, Kiki mager. ngerekam tuh. Rekam dia. Gue Kirim SS ke nah, gue Adlan. SS. Iya. Eh, taruh. Tet. Next. Nah tuh yang itu paling atas tadi. Mana? Di antara vektor yang memiliki panjang gelombang. Raska di kick ya? Kayaknya. Bagus lah. Kalau panjang gelombang berarti bukan sinar gamma yang paling panjang, Pak. Bukan. Apa dong? Tadi ada Raska kemana? Panjang gelombang tuh. Yang paling panjang sebelah kiri. Radio Gelombang radio. waves. Oh, Hmm. Biar Kemarin si tuh nanya Raska Bapak sinar kemana nih, gamma. Nay? Kalau Kemarin sinar nanya Bapak gamma katanya sinar gamma, sebelah Pak. kanan. kalau sinar Frekuensi gamma tinggi. tuh frekuensinya paling tinggi. Tapi kalau misalnya nggak jadi. Apa kalau Panjang misalnya gamma gelombangnya Apa sih, Ki? paling pendek. Panjang pendek, panjang pendek. Panjang gelombangnya pendek. Energinya paling besar. SS. Udah. Mana dan SS Karena tadi? ada rekaman ini. Ntar, Ada ntar, rekaman. masih merhatiin, Cos, sabar dulu. Geli. Panjangnya tuh radio. Lanjut. Nanti gelombang radio manfaatnya untuk apa? Eh, Mendengarkan. mendengar radio. Komunikasi. Bisa Iya. ngobrol nih, kita ngobrol gelombang radio. Oh. Microwave buat masak, Memanaskan. panaskan. Dim, Infrared, lu nggak tahu apa. Mencari In. panas-panas terus berwarna merah. remote, Hmm. keamanan, buat pemanas juga. Ultraviolet. UV Yang- buat apa? Yang ungu itu apa sih? Melihat Itu suatu. sunscreen, Uang, Yeah, hasilnya uang sunscreen. kertas. X-ray, Buat apa lagi ya? Sterilisasi. X-ray, X-ray buat rongsen, ya Ngintip. MRI, MRI. Sinar gamma, Dulu kan nuklir, nuklir. Terus buat terapi, kesehatan. Iya. ih batu. Ya, sip. Coba mau Alhamdulillah, matiin. materinya udah beres. Mandi. Lah udah selesai, Oke, Pak. jadi itu tadi Ini eh, doang. videonya udah. Sobat segini Ini doang total lagi. ada 15 nomor ya. Ya, Pak. Kalau mau buat latihan nanti bisa lihat di sini dikerjakan saja. Tuh, pas ganjil. Rekamannya dikasih kemana, Pak? Kiki ngerekam. Nah, Kok lu gitu? pelit Kiki biasanya, Pak. Nih ada tandanya tuh. Mana Kiki ngerekam? Recording. Oh iya, Recording. Iya. emang ya, Pak. Iya. Udah kan ini? Terus Udah, Pak. share ininya ya. Ininya di copy aja nih saya share. Export link Bapak. Enggak tadi. ya. Assalamualaikum. Soal teorinya susah gak? Lebih banyak teori apa angka? Separuh-separuh lah. Banyak teori kayaknya. Aduh, jangan dong. Hitung aja lah, Pak. Iya, Pak. Banyakin Enakan hitung pasti. Teori mah terserah gila Bapak tuh. now. Mm-mm. Jagoan Matrix Eh, kelas 10. Sorry. Oh, kelas 10 dia jagoannya ya. Iya, Pak, Jagoan. Matrixnya Sampai sekarang. langsung lolos tes pertama. Ya, Bapak ajarin MTK, Pak. Yang mana? matmin aja. Matwa dulu lah. Oh iya, besok matwa ya. Matwa yang mana? Soalnya apa? Peluang Bentar, kasih Ki. Peluang, Pak, peluang. naik anjing. Secepat itu. Berapa aku jadi 38, 39 dong, gila. Ini linknya ya. Di share Tuh, siapa? Adlan, linknya. Alright.